Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp4.177.000. Penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin, hari Senin tanggal 27 Maret 2023 atau bulan Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp740.000. Pengeluaran sebesar Rp410.000. Saldo per malam ini Rp3.390.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan tentang pesantren kilat. Kegiatan pesantren kilat akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 2 April 2023. Kepada Bapak Ibu yang anak atau cucunya akan berpeserta dipersilakan untuk mulai mendaftar ke panitia atau penanggung jawab RT masing-masing. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan masalah tarawih adalah Ustadz Azhari Hakim LCMA dari Lipila. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustadz Azhari Hakim LCMA berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, adik-adikku yang sholihin dan sholihat, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini di malam yang keberapa ini. Karena alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, khusus di bulan Ramadan yang sangat mulia dan penuh barakah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diberikan pahala yang dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan, semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan dan istiqamahan hingga akhir hidup. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita selaku orang yang beriman, ya, kita yakin
akan adanya hari setelah kematian kita hidup. Jadi sebetulnya kematian itu hanyalah sekedar perpindahan saja, perpindahan alam dari alam dunia menuju alam barzakh, kemudian menuju alam akhirat. Sama dengan sebelumnya kita berada di alam rahim, ya, karena perpindahan saja. Para hakikatnya ketika kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup, maka kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya sekedar melangkahkan kaki saja. Karena itu yang paling menjadi penentu bagi keselamatan kita di kemudian hari itu adalah kehidupan kita saat ini. Tentu kita semuanya ingin masuk ke dalam surga, betul Pak? Kita semuanya ingin masuk ke dalam surga. Jangankan kita yang beriman, jangankan kita yang beragama Islam, orang yang non-muslim saja ingin masuk surga. Merasa dia yakin bahwa agamanya yang akan mengantarkan dia masuk surga. Bukan pernah ada itu gubernur yang teriak-teriak, saya ini kalau mati juga masuk surga. Ya, padahal kalau dalam pandangan kita selaku umat yang beriman, maka surga itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman kepada Allah, kepada seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Kalau satu saja tidak beriman, maka tidak akan diterima keimanannya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jadi kalau mereka beriman seperti yang kalian imani, maka mereka berarti sudah mendapatkan hidayah. Tetapi kalau tidak, maka berarti mereka sudah ada di jalan lain. Dan di akhirat tidak ada jalan lain selain surga kecuali jalan kemana, Pak? Ke neraka. Alhamdulillah min dzalik. Tetapi untuk kita sampai ke surga, tentu kita harus tahu jalannya. Harus tahu jalannya, tahu kompas kita arah kemana menuju. Mulai dari saat ini, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jannati adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Surga-surga Aden. Aden itu artinya adalah surga yang abadi. Taman-taman yang abadi, surga-surga yang abadi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Mereka dimasukkan dalamnya selama-lamanya abadi, dan itu adalah balasan bagi orang yang tazakka. Tazakka artinya orang yang menyucikan diri. Artinya orang yang masuk surga itu jiwanya sudah bersih. Tidak ada orang yang masuk surga masih punya dosa. Kalau masih punya dosa, dia harus dikumpulkan dulu, dimasukkan penjara dulu. Penjara di akhirat gimana? Alhamdulillah harus penjara dulu. Makanya sebelum kita sampai ke sana harus kita bersihkan diri kita ini. Sebab yang bermanfaat di sana bukan harta kita. Yang bermanfaat di sana bukan kelompok kita, bukan partai kita, bukan jamaah kita atau jamiah kita, bukan geng kita, bukan anak keturunan kita. Tetapi yang bermanfaat adalah manakala hati kita sudah selamat dari segala kekotoran. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada bermanfaat harta maupun anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang
yang datang kepada Allah, sowan kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sudah suci, hati yang selamat dari berbagai macam kekotoran. Karena itu kita harus tahu bagaimana menyucikan hati, sebab Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan akan merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi hanya iman dan amal soleh sesuai dengan agama Allah yang bisa membersihkan jiwa kita. Kalau tidak, maka kotoran-kotoran. Kalau larangan Allah ditendang, larangan Allah dilanggar, maka itulah kotoran. Bagaimana firman Allah misalnya berbicara tentang minuman keras dan lain-lain, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Sungguhnya khamr, apa khamr? Minuman termasuk narkoba, apalagi bukannya sekedar minuman, tapi dia sudah merupakan zat adiktif yang bisa merusak akal pikiran. Wal maisiru, judi, ya. Wal ansabu, berhala. Wal azlamu, al azlamu itu adalah mengundi nasib. Wal azlamu rijsun min amali syaitan, itu adalah benda-benda najis atau barang-barang yang najis, mengotori jiwa. Rijsun min amali syaitan, itu adalah pekerjaan syaitan untuk menggoda kita, menjerumuskan manusia. Fajtanibuhu, maka jauhi itu semua. Maka adik-adikku, anak remaja terutama, dan terutama juga kalau masih ada orang tua yang masih suka benda-benda tersebut, harus jauhi. Sebab itu adalah rijsun, perkara yang najis, perkara yang kotor, ya. Dan itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Maka jauhi itu agar kamu, kata Allah, tuflihun, beruntung nanti di akhirat, selamat dari api neraka. Karena itu ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena waktunya tidak lama, jadi tidak panjang-panjang. Kita diberikan oleh Allah, ya, momen-momen, waktu-waktu, kondisi-kondisi di mana kita disuruh oleh Allah untuk menyucikan jiwa. Kapan itu? Maka Allah mensyariatkan ibadah-ibadah. Jadi syariat ibadah berupa sholat, berupa zakat. Zakat itu sendiri dinamakan zakat karena dia menyucikan harta, ya, dan menyucikan jiwa. Sebab orang yang mengeluarkan zakatnya, berarti dia telah menyucikan hartanya dari benda yang haram, dari harta yang haram, hak milik orang lain, dibersihkan agar tidak secampuran yang haram, yang kotor. Dan zakat pada hakikatnya adalah kekotoran. Ya, kita mengeluarkan yang kotor dari harta kita. Karena itu biasanya Rasulullah SAW ketika datang orang minta zakat, maka Rasulullah katakan, ya, Rasulullah pernah ada seorang anak muda, itu masih muda dia, ya. Kemudian dia minta zakat. Kata Rasulullah, ini adalah zakat. Zakat ini adalah kekotoran, dan saya tidak akan berikan zakat ini kepada orang yang kaya atau yang muda dan bisa bekerja. Lirajulin muktasib, lirajulin qawiyyin muktasib. Dia masih kuat dan masih bisa bekerja, punya penghasilan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan anak ini supaya apakah dia termasuk mustahik yang 8 itu ataukah tidak. Sebab ini adalah barang kotor. Kotoran orang yang membuang kotoran dari rumahnya, dari hartanya. Maka jangan sampai kita berebut. Kadang-kadang orang
bukan mustahilnya tapi berebut. Padahal itu kotoran orang yang dibuang gitu. Sama dengan orang buang sampah kemudian dipakai di hutan. Ya. Jadi Allah mensyariatkan puasa juga, mensyariatkan haji itu dalam rangka untuk menyucikan jiwa kita. Dalam rangka supaya kita nanti bersih betul dari sifat-sifat yang kotor. Di dalam puasa secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah merupakan bentuk kebersihan jiwa manusia. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat membersihkan jiwa dan puasa membersihkan jiwa, zakat membersihkan jiwa, haji, umroh, zikir, baca Al-Qur'an, itu cara-cara kita untuk menyucikan jiwa kita. Maka disitulah manakala kita mau mentazkiyatun nafas untuk membersihkan jiwa kita, perbanyak terutama di bulan Ramadan ini ya, kita banyak baca Al-Quran, kita banyak zikir, takarrub kepada Allah, khususnya kita banyak berdoa di saat-saat mustajab di bulan Ramadan. Khusus Ramadan ini seluruhnya adalah hari-hari atau saat-saat di mana Allah memberikan ijabah, membuka pintu. Baik kita siapa yang minta akan dikasih. Kata Rasulullah SAW, Inna lis-sha'imi da'watan la turad. Sungguhnya orang yang berpuasa itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Tetapi utamanya di pagi hari, setelah sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh jangan tidur, karena banyak orang yang ya habis sahur kenyangan, sholat subuh langsung tidur, ya. Itu di banyak zikrullah, mulai dari sholat subuh sampai terbit matahari, dan kemudian sholat 2 rakaat. Setelah syuruk, sholat syuruk 2 rakaat, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang setelah sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di situ, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, lalu dia lanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tamatan, sempurna ya, sempurna, kata Rasulullah SAW. Sempurna. Yang kedua adalah saat berbuka puasa, menjelang buka puasa dan saat berbuka puasa, setelah buka puasa, ya, gunakan saat itu adalah saat yang paling mustajab di bulan Ramadan. Dan kemudian wal mustaghfirina bil ashab, yaitu di saat sahur. Jadi masa-masa saat-saat kita sedang sahur itu pada hakikatnya adalah waktu yang sangat mustajab, ya, waktu yang paling ya ditunggu oleh orang-orang soleh. Mereka biasanya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta, dan umumnya yang diminta adalah di bulan Ramadan adalah al-'itqu minan nar, yaitu minta dibebaskan dari api neraka. Dengan begitu dia selamat dari api neraka, karena ini adalah ya bulan itqun minan nar, dan kata Rasulullah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka itu setiap hari, setiap malam. Bukan hanya hari-hari terakhir saja, karena ada hadis awaluhu rahmah, awalnya rahmat, awsatuhu maghfirah, yang tengahnya adalah maghfirah, ampunan, yang ketiga terakhir adalah itu benar. Tapi hadis itu didhaifkan oleh para ulama ahli hadis, dan yang lebih sahih adalah semua hari-hari ya dan saat-saat waktu-waktu di bulan Ramadan itu adalah rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Karena itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita, keluarga kita, orang-orang tua kita, supaya semuanya dibebaskan oleh Allah dari jeratan api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan dari api neraka, disucikan jiwa kita, dan kita masuk ke dalam surga bersama-sama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.